Pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis. Menurut Nurjaman dan Umam 2012, komunikasi adalah kata yang mencakup segala bentuk interaksi dengan orang lain yang berupa percakapan biasa, membujuk, mengajar, dan negosiasi. Menurut Dewi 2007, komunikasi adalah suatu pertukaran, proses simbolik yang menghendaki orang-orang agar mengatur lingkungannya, membangun hubungan antar sesama manusia, melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Penjelasan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal dasar yang selalu dibutuhkan dan dilakukan oleh manusia. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem biasa, lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku dan atau tindakan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih, dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi adalah persepsi, ide, dan apresiasi respon. Menurut Curtis tahun 1992, komunikasi bisnis dalam organisasi bisnis dipertunjukkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Berdasarkan posisi yang lebih tinggi dalam kegiatan bisnis, semakin bergantung pada keahlian dari untuk membuat keputusan maupun memecahkan masalah. Menurut Purwanto 2006, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, termasuk berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal atau komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Penjelasan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership atau kerjasama sumber daya intelektual untuk mempromosikan satu gagasan, suatu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Komunikasi bisnis meliputi pengetahuan yang menyeluruh dari sisi internal dan eksternal bisnis tersebut. Komunikasi yang internal termasuk komunikasi visi atau perseorangan atau perusahaan, strategi, rencana-rencana, kultur atau budaya perusahaan, nilai-nilai dan prinsip dasar yang terdapat di perusahaan, motivasi karyawan, serta gagasan-gagasan dan lain-lain. Komunikasi eksternal termasuk merek, pemasaran, iklan. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi secara umum terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan atau to inform. Aktivitas utama dalam komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi. Berbagai informasi hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan atau surveillance. Dalam konteks aktivitas organisasi, komunikasi berfungsi sebagai alat kontrol bagi pimpinan, antara lain untuk mengetahui bawahan mengerti dan memahami tugas yang diberikan oleh atasan, sejauh mana tugas-tugas yang diberikan tersebut telah dilaksanakan, serta hambatan atau kesulitan apa saja yang dialami. Fungsi yang ketiga yaitu mendidik dan mempengaruhi atau to educate and influence. Pengaruh ini dapat berupa perubahan sikap, pendapat, perilaku, serta perubahan sosial. Untuk fungsi selanjutnya yaitu penerusan nilai-nilai atau transmission of values. Fungsi penerusan nilai-nilai ini dapat disebut juga sebagai fungsi sosialisasi, merupakan fungsi lanjutan dari mendidik dan mempengaruhi. Berisi proses-proses penanaman nilai yang dapat diterapkan seperti ketika memberi motivasi. Yang selanjutnya adalah fungsi komunikasi bisnis. Menurut Senjaya dan Rosmawati pada tahun 2010, fungsi komunikasi bisnis terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah informatif. Aktivitas utama dalam komunikasi adalah menyampaikan pesan atau informasi. Berbagai informasi hanya dapat diperoleh melalui komunikasi satu dengan yang lain. Yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian berkaitan dengan fungsi komunikasi sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan sebuah organisasi. Yang ketiga adalah persuasif. Persuasif berkaitan dengan upaya untuk mengajak orang lain untuk menjalankan atau untuk mengikuti ide atau tugas. Selain itu, persuasif juga berkaitan dengan kegiatan promosi. Yang keempat
adalah integratif. Integratif berkaitan dengan penyatuan sebuah organisasi yang terdiri atas divisi departemen atau bagian agar menjadi satu kesatuan, terpadu dan utuh. Adapun tujuan komunikasi bisnis menurut Curtis dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang pertama yakni menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kedudukan dalam bisnis membuat seberapa penting keahliannya dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang kedua, mengevaluasi perilaku. Perilaku seseorang menentukan dalam bisnis. Evaluasi dilakukan sebagai penilaian untuk merencanakan langkah selanjutnya dalam mengembangkan bisnis. Yang ketiga, pemenuhan barang dan jasa, yakni untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Baik, selanjutnya adalah referensi, sumber referensi di mana bisa teman-teman lihat. Yang pertama adalah Dan Curtis, James, Clark, dan lain-lain dalam komunikasi bisnis dan profesional. Kemudian sampai dengan Purwanto Joko dan Benang komunikasi bisnis edisi ketiga selengkapnya atas. Saya kira ini itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.